Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Bella Clarissa dengan NIM 17106221177, Prodi S1 Bisnis Digital, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada bagian desain grafis di PT Riung Mitra Lestari. Baik, kegiatan praktik kerja lapangan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, di antaranya yaitu dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi digital yang saat ini membawa perubahan besar dalam dunia pemasaran, di mana penggunaan media digital dan konten visual menjadi strategi utama dalam menarik perhatian konsumen. Dalam hal ini, desain grafis berperan penting sebagai media komunikasi visual yang tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga membentuk citra dan identitas perusahaan yang ditegaskan melalui Jurnal Satiti et al. Tahun 2022 bahwa desain grafis mendukung mekanisme kerja ekonomi khususnya dalam branding dan pemasaran. Di sisi lain, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkan keterampilannya pada praktik dunia nyata. Namun, terdapat kesenjangan antara instansi pendidikan dan kebutuhan industri, seperti keterbatasan fasilitas dan teknologi terkini. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulfi dan Nizwar di tahun 2024 yang menyatakan bahwa kurangnya perangkat modern dan dapat menghambat kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Oleh karena itu, kegiatan praktik kerja lapangan menjadi jembatan penting untuk menghubungkan antara teori yang sudah dipelajari di bangku kuliah dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Lalu, praktik kerja lapangan ini merupakan sarana penting bagi saya sebagai praktikan untuk menyelaraskan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan praktik nyata di dunia kerja. Melalui kegiatan ini, saya dilatih untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, dapat berkomunikasi secara profesional, serta bekerja sama dalam tim. Tujuan dari pelaksanaan PKL ini antara lain yang pertama itu dapat mengembangkan pemahaman praktis mengenai realitas dunia kerja, khususnya dalam lingkungan perusahaan yang sedang mengalami transformasi digital. Hal ini sangat relevan dengan perkembangan industri saat ini. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir analitis, bekerja sama secara efektif, serta membentuk sikap profesional sebagai bekal menghadapi tuntutan dunia industri yang dinamis dan juga kompetitif. Ketiga, menjalani hubungan antara instansi pendidikan dan dunia industri melalui partisipasi aktif mahasiswa dalam aktivitas kerja yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Melalui PKL ini, saya berharap dapat membawa pengalaman dan pembelajaran yang tidak hanya mendukung perkembangan diri secara akademik, tapi juga secara profesional. Lalu kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi pengembangan diri praktikan, yaitu yang pertama, kegiatan PKL ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap kondisi aktual di lingkungan kerja. Kedua, dapat memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari di perkuliahan. Dan yang ketiga, dapat mengasah keterampilan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, serta membangun kerjasama yang efektif dalam lingkungan kerja profesional. Oke, pada proses kegiatan ini, praktikan telah melalui beberapa tahap. Yang pertama itu tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, praktikan mulai mencari informasi mengenai perusahaan yang sesuai dengan konsentrasi jurusan dan bersedia menerima mahasiswa untuk melaksanakan praktik kerja lapangan. Praktikan mendapat rekomendasi perusahaan, yaitu perusahaan PT Ring Mitra Lestari, yang dinilai relevan dengan bidang yang dipelajari. Setelah itu, praktikan menghubungi pihak perusahaan untuk melakukan konfirmasi mengenai persyaratan dan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan PKL. Beberapa dokumen yang disiapkan antara lain yaitu surat permohonan izin, CV, dan juga portofolio. Lalu setelah pengumpulan beberapa berkas, praktikan melakukan wawancara bersama user. Lalu pada tahap pelaksanaan,
Praktikan menjalankan kegiatan PKL ini berdasarkan arahan dari mentor sejak awal pelaksanaan yang dimulai pada tanggal 17 Januari 2025 hingga tanggal 30 Juni 2025. Selama kegiatan berlangsung, saya ditempatkan di bagian corporate culture yang berada di bawah naungan Departemen CPSD atau Corporate Planning and System Development. Program PKL ini berlangsung selama 5 bulan dengan ketentuan jam kerja yang menyesuaikan aturan perusahaan. Selama periode tersebut, saya mengikuti seluruh aktivitas dan penugasan sesuai dengan jadwal dan arahan yang diberikan oleh mentor maupun pihak perusahaan. Lalu pada tahap laporan, sebelum saya menyelesaikan seluruh kegiatan PKL saya mulai menyusun laporan kegiatan sebagai bentuk untuk pertanggungjawaban akademik dan dokumentasi atas seluruh pengalaman yang saya peroleh selama PKL. Proses penyusunan laporan ini dimulai pada bulan April hingga bulan Juni 2025. Dalam prosesnya saya mendapat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oke, praktikan melakukan kegiatan praktik kerja lapangan ini di PT Riung Mitra Lestari yang beralamat di Sentra Niaga 2 nomor 22, 23 Boulevard Hijau, Harapan Indah, Bekasi Barat, Indonesia. Baik, pada struktur organisasi, PT Riung Mitra Lestari dipimpin oleh Presiden Direktur di posisi tertinggi, yang di bawahnya terdapat Wakil Direktur atau Vice President Direktur yang membawahi beberapa direktur dengan tanggung jawab di divisinya masing-masing. Antara lain yaitu ada Direktur Human Capital Learning and Academy, Supply Chain Management, General Service, and CSR and Legal. Lalu ada juga Direktur Finance. Selain itu, terdapat beberapa divisi lain seperti divisi plan, divisi finance and accounting tax, lalu divisi lain-lainnya. Baik, pada proses pelaksanaan, selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, praktikan mendapat sejumlah tanggung jawab dari perusahaan yang berkaitan dengan bidang komunikasi visual dan penguatan budaya perusahaan. Tugas-tugas ini difokuskan pada pembuatan materi komunikasi internal serta pengelolaan konten desain digital untuk berbagai kebutuhan perusahaan. Selama menjalani praktik kerja lapangan, praktikan mengikuti tahapan kerja yang terstruktur dalam menyelesaikan setiap desainnya. Praktikan ditugaskan pada dua tugas, yaitu pertama pembuatan desain feed, Reels, dan story Instagram, di mana praktikan diberikan tanggung jawab untuk merancang konten visual seperti feed, story, dan Reels Instagram yang berfungsi sebagai media komunikasi perusahaan. Pembuatan desain ini bertujuan untuk menghasilkan tampilan Instagram yang menarik secara visual dan memuat informasi yang relevan. Desain story ini dibuat untuk menyampaikan informasi ringkas dan interaktif, sedangkan desain Reels dibuat dalam format video pendek yang lebih dinamis untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Lalu, untuk tanggung jawab yang kedua atau tugas yang kedua yaitu editing konten video TikTok. Selain praktikan membuat desain feeds, Reels, dan story Instagram, praktikan juga ditugaskan pada proses editing konten video TikTok. Praktikan memilih tanggung jawab dalam mengelola seluruh proses editing video. Tugas ini bertujuan untuk memperkenalkan akun TikTok PT Riung Mitra Lestari kepada masyarakat luas. Melalui cara ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap PT Riung Mitra Lestari dapat meningkat secara alami melalui pendekatan digital yang lebih ringan. Praktikan secara khusus bertugas mengedit video dari berbagai momen penting, baik yang melibatkan karyawan di head office maupun aktivitas di area job site. Selama menjalani praktik kerja lapangan, praktikan menghasilkan kurang lebih 60 konten Instagram dengan total capaian sebesar 409.540 views, 3.617 interaction, serta berhasil mendapatkan 61 count new followers. Konten dengan performa terbaik adalah konten peringatan Hari Buruh yang mencatatkan jumlah tayangan tertinggi dibandingkan dengan konten lainnya, yaitu sebanyak 21.576 views. Selain mengelola Instagram, praktikan juga memproduksi kurang lebih 16 konten TikTok dengan total capaian sebesar 56.676 views, 2.780 interaction, dan berhasil memperoleh 425 account new followers. Perlu dicatat bahwa sebelum praktikan memulai
praktik kerja lapangan ini, akuntik perusahaan PT Ring Mitra Lestari telah cukup lama tidak aktif dan tidak dikelola secara rutin. Oleh karena itu, Praktikan memulai kembali aktivitas TikTok dari awal, mulai dari perencanaan strategi konten hingga eksekusi produksi konten. Lalu, selama menjalani kegiatan PKL, Praktikan menyadari bahwa adanya beberapa hambatan, baik yang muncul dari kondisi internal instansi maupun faktor pribadi. Yang pertama, keterbatasan akses terhadap perangkat lunak desain grafis. Selama melaksanakan tugas di bidang desain grafis, Praktikan mengalami hambatan berupa terbatasnya akses ke software desain perusahaan seperti Adobe Illustrator dan Photoshop. Kedua software ini merupakan tools dalam proses pembuatan desain profesional. Praktikan tidak dapat mengerjakan desain profesional selama melakukan PKL ini karena aksesnya dibatasi oleh lisensi yang hanya diberikan kepada pegawai tertentu. Hal ini menyebabkan praktikan tidak dapat menerapkan penggunaan software Adobe Illustrator dan Photoshop yang telah dipelajari di kampus ke dalam lingkungan pekerjaan. Lalu tantangan selanjutnya yaitu tantangan menjaga ketelitian pada proses pembuatan desain. Dalam menjalankan tugas sebagai desain grafis selama praktik kerja lapangan, praktikan mengalami kendala dalam menjaga ketelitian dalam proses pengerjaan desain. Hmm. Kurangnya ketelitian praktikan dapat menyebabkan ketidaksamaan elemen-elemen desain yang dibuat seperti variasi topografi, warna, dan bentuknya, yang pada akhirnya mengurangi keterbacaan dan menyulitkan audiens dalam memahami informasi. Praktikan menyadari bahwa akan kendala yang dihadapi sehingga diperlukan langkah-langkah em, penyesuaian agar tugas dapat diselesaikan dengan baik, yaitu untuk mengatasi keterbatasan software desain Adobe seperti Adobe Illustrator dan Photoshop. Ada beberapa pilihan yang akan lakukan, yaitu salah satu caranya dilakukan dengan memanfaatkan platform alternatif dengan penggunaan aplikasi Figma dan juga Canva. Meskipun tidak menggunakan software yang berlisensi dari perusahaan, tetapi praktikan dapat terbantu karena menyelesaikan tugas dengan baik dengan menggunakan platform Figma dan juga Canva. Lalu untuk sebagai upaya menghadapi tantangan terkait kebutuhan penelitian saat pembuatan di proses desain, praktikan akan selalu merujuk pada guidebook perusahaan sebagai panduan untuk meminimalisir kesalahan. Selanjutnya, praktikan mulai mengerjakan desain dengan merancang konsep secara terstruktur, dibantu dengan referensi yang ada sebagai inspirasi. Selain itu, praktikan juga membiasakan untuk melakukan pemeriksaan akhir secara menyeluruh sebelum desain masuk ke tahap review oleh manajer. Baik, walaupun praktikan telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan selama masa perkuliahan, kenyataan di dunia kerja seringkali berbeda dari gambaran ideal yang dipelajari di bangku perkuliahan. Selama menjalani praktik kerja lapangan, praktikan menghadapi berbagai perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama yaitu keterbatasan akses terhadap perangkat lunak desain, di mana di perusahaan akses terhadap software Adobe Illustrator dan Photoshop ini dibatasi karena lisensinya hanya tersedia untuk beberapa karyawan tertentu saja. Kedua software tersebut merupakan alat pembuatan desain grafis yang profesional yang mana diperkenalkan sebagai standar industri di lingkungan akademik. Kondisi tersebut membuat praktikan tidak bisa memaksimalkan penerapan keterampilan teknis yang telah dipelajari selama perkuliahan. Maka keterbatasan ini menghambat kesempatan praktikan untuk terus mengembangkan kemampuan dalam menggunakan software tersebut. Lalu, tingkat keterampilan di dunia kerja lebih tinggi dibandingkan di perkuliahan. Selain itu, secara teori, praktikan dibekali dengan pemahaman untuk bekerja dengan tingkat ketelitian yang tinggi, khususnya dalam mengatur elemen visual seperti pemilihan tipografi, warna, serta penataan layout. Namun, dalam praktiknya, tekanan pekerjaan dan keterbatasan waktu di perusahaan seringkali menghambat praktikan untuk sulit menjaga ketelitian secara optimal. Kesalahan-kesalahan kecil seperti itu menunjukkan bahwa meskipun dalam teori mengajarkan idealisme desain yang sempurna, tetapi di lapangan praktikan perlu cepat beradaptasi dan dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada.
Berdasarkan pengalaman yang didapat selama menjalani praktik kerja lapangan, terdapat beberapa saran yang diharapkan praktikan dapat menjadi masukan untuk PKL selanjutnya. Yang pertama, rekomendasi bagi fakultas atau program studi. Pihak fakultas diharapkan dapat memberikan pembekalan yang lebih intensif sebelum mahasiswa menjadi PKL. Kedua, dapat membina hubungan kerja pada lembaga atau kementerian agar dapat bisa bekerja sama dan dapat berkontribusi melalui kegiatan PKL ini. Lalu, fakultas diharapkan melakukan pemantauan secara rutin selama mahasiswa menjalani PKL, seperti melakukan laporan mingguan, aktivitas, dan juga evaluasi secara online maupun offline. Lalu, rekomendasi untuk perusahaan, pihak instansi atau perusahaan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan yang lebih intensif kepada praktikan. Dan kedua, praktikan sebaiknya mendapatkan tanggung jawab pekerjaan yang selaras dengan program studi yang dijalani. Dan yang ketiga, dapat memberikan peluang kepada praktikan untuk ikut serta dalam proyek atau aktivitas kerja nyata yang dapat membantu praktikan lebih memahami situasi dan ritme dunia kerja secara langsung. Baik, kesimpulannya, praktik kerja lapangan memberikan pengalaman langsung kepada praktikan dalam dunia kerja, memperkuat keterampilan desain dan komunikasi, menghadirkan tantangan dan membangun kemandirian, serta memungkinkan kontribusi nyata terhadap perusahaan melalui pembuatan konten dan dukungan pencapaian KPI. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.